Salam buat kita semua. Kita memuji Tuhan dari buku HKBP nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih Tuhan Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu. Kita bernyanyi dari buku HKBP nomor 17 ayat 2. Langit pun memuji karya ciptaanmu, sungguh baik perbuatanmu. Surya tiap hari memancarkan sinar bagi kemuliaan Tuhan. Lihatlah bulan terang, bintang bercahaya, nyanyikan pujian. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat.
Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian bunyinya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, amin. Kita bernyanyi dari buku HKBP nomor 441 ayat 1. Rendahkan hatimu, kenal dosamu dan kejahatanmu, kekuranganmu. Serahkan semua pada Tuhanmu. Ingatlah selalu juru selamatmu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu, yang menguduskan dan mulia mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap hal akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang benar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah menghasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku HKBP 441 ayat 1. Bersama Yesus semua akan berlalu, derita dan dosa dan hukumanku. Ku mau menyaksikan dan memberitakan Kau Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Tuhan ku mengaku semua dosaku, Engkau sahabatku, ikuti terus. Firman Tuhan sebagai epistel hari ini tertulis di Mazmur pasal 82 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian bunyinya, kita membaca secara responsoria. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang membesar kamu akan tewas. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku HKBP nomor 510 ayat 2. Yang paling jahat pun di masa lalu, jika bertobat
ditebus. Tanyakan dirimu, berapa jiwa yang telah kau bawa padanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya Bapa, Galib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke janda maut. Pada hari yang ketiga, bangkit, naik ke surga. Aku percaya dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita akan mendengarkan warta gereja kita Minggu 14 Agustus 2022. Mari kita mengikutinya dengan seksama. Warta umum anak lahir. Jumat 5 Agustus 2022 telah lahir seorang putri bagi keluarga Dapot Parulian Syahan, Neti Dermawan Nababan, dari Jalan Setiabudi, Gang Selamat nomor 6, Sektor Rintis. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Jemaat tambah, mulai minggu hari ini 14 Agustus 2022 telah menjadi jemaat gereja kita, keluarga tugas bernasib Parasian Nainggolan. Destina Boru Pasaribu, pindah dari AKBP Janji Maria Resort Pahae Distrik 2 Silindung. Tinggal sekarang di Jalan Sukoharjo, Asrama Militer Manipol Sektor Pintu Angin Sukaterus. Berita nikah. Berita pertama dan kedua. Akan menerima berkat nikah Prince Tanza Sitompul, putra Bapak Iskandar Sitompul, Ibu Susanti. Alamat Ling 2 Huta Balang, Jemaat AKBP Huta Balang Resort Pinang Sori. Dengan Titi Apri Boru Tagalung, putri Bapak Sabar Rap Mangine Huta Galung almarhum. Ibu Linda Marture, Boru Lumban Tobing. Alamat Jalan Perkasa nomor 24, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan hari Kamis 18 Agustus 2022 di AKBP Huta Balang, Resort Pinang Sori. Berita pertama dan kedua. Akan menerima berkat nikah Randy Leon Tua Siahaan, putra Bapak Rudi Siahaan, Ibu Nurita Boru Lumban Tobing. Alamat Jalan Perintis nomor 23, Jakarta Timur. Jemaat AKBP Taman Mini Resort Taman Mini dengan Pina Hane Patricia Boru Siregar, putri Bapak Haposan Siregar SH. Ibu BR Boru Sibarani. Alamat Jalan Ikhlas nomor 61, Tangkerang Timur, Sektor Pengayoman. Jemaat AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan Sabtu 20 Agustus 2022 di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Mariot Gultom, putra Bapak E. Gultom, Ibu I. Boru Tampu Bolon. Alamat Jalan Riau, Gang Dame, Sektor Padang Bulan 1. Jemaat AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Dengan Sania Maria Boru Panjaitan, putri Bapak S. Panjaitan, Ibu D. Boru Tabarat. Alamat Jalan Riau, Gang Dame nomor 9, Sektor Padang Bulan 1. Jemaat AKBP Pekanbaru
Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 14 Agustus 2022 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Wiki Leonardi Silitonga, Diana Rosalia Boruna Pitupulu dari Jalan Abdul Muiz, Perumahan Sentosa Residen Blok B8 02, Sektor Bambu Kuning, Tenayan, pindah ke HKBP Tarakan Resort Tarakan, Kalimantan. Sertifikat hak milik tanah Huria. Terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2022, sertifikat hak milik tanah HKBP Pekanbaru atas nama jemaat sebanyak 2 parcel telah berubah menjadi sertifikat hak milik tanah Huria Kristen Batak Protestan. Yang pertama SAM nomor 10253, Desa Baru, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar dengan luas 19.722 meter persegi. Kedua, SAM nomor 10255, Desa Baru, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar dengan luas 19.281 meter persegi. Suara Koinonia Lansia. Pada hari Selasa 16 Agustus 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna orange. Setelah selesai senam dilanjutkan dengan cek gula darah dari kalbe diabetasol. Kebaktian doa sektor di gereja. Pada hari Rabu 17 Agustus 2022, ibadah doa sektor ditiadakan karena kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dan sekaligus kegiatan Distrik 22 Riau dalam rangka Tahun Kesehatian. Persembahan untuk pembangunan dan pemeliharaan. Pada hari Minggu 21 Agustus 2022, persembahan kedua kita sampaikan untuk pemeliharaan dan pembangunan sarana gereja melalui amplop. Penghiburan. Minggu hari ini 14 Agustus 2022 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga. Yang pertama, Bapak Pendeta DJ Siburian, Ibu P. Boru Sinurat dari Jalan Harapan Jaya, Gang Solikin, Sektor Pekanbaru Tonga, dipimpin oleh Guru Darmo Sitompul. Yang kedua, Nyonya Dr. Bukit Pinandang Siahan, SPPD, Ibu Priska Boru Sitompul dari Jalan Cemara Gading nomor 9, Kompleks Pemda, Sektor Arengka Indah, dipimpin oleh Pendeta Rita H. Simanjunta STH. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Pekanbaru Tonga dan sektor Arengka Indah untuk mengikuti penghiburan tersebut. Kegiatan Tahun Kesehatian AKBP Distrik 22 Riau Regional 1. Pada hari Rabu 17 Agustus 2022 diadakan Jalan Sehat atau Jalan Santai peringatan ulang tahun RI. Rute jalan dimulai dari Kompleks AKBP Pekanbaru, Jalan Angtua, Jalan Sudirman, Jalan Kartini, Jalan Diponegoro, Jalan Angtua masuk ke Kompleks AKBP Pekanbaru dimulai pukul 5.30 WIB. Seksi olahraga pertandingan bola voli. Pertandingan semifinal bola voli AMA Regional 1 Distrik 22 Riau. Pada hari ini Minggu 14 Agustus 2022, tim bola voli AMA AKBP Pekanbaru melaju ke semifinal menghadapi tim bola voli AMA AKBP Rumbai. Pertandingan dimulai pada pukul 15.30 WIB di lapangan olahraga AKBP Pekanbaru. Pada hari Rabu 17 Agustus 2022, pertandingan bola voli AMA Regional 1 Distrik 22 Riau dimulai jam 15.30 WIB sampai dengan selesai. Mohon dukungan doa agar tim voli AMA AKBP Pekanbaru dapat melaju ke babak final. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 14 sampai dengan 20 Agustus 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 73 ayat 1, Mazmur Asap. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dana prestasi. Persyaratan penerimaan dana prestasi anak-anak jemaat AKBP Pekanbaru tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama untuk SD, SMP, SMA sederajat ranking 1, 2, dan 3 pada semester genap.
berdasarkan surat keterangan atau sertifikat dari sekolah masing-masing dan dilampirkan fotokopi rapor yang dilegalisir dan ditandatangani Sintua Sektor. Mahasiswa transkrip nilai indeks prestasi besar atau sama dengan 3,40 pada semester genap dan dilegalisir dan ditandatangani Sintua Sektor. Bantuan dana pendidikan untuk anak jemaat yang ekonomi orang tua cukup memprihatinkan dari SMA sederajat melampirkan fotokopi nilai rapor pada semester genap dan berdasarkan pengajuan Sintua Sektor yang akan diverifikasi oleh tim Diakonia. Batas akhir penerimaan berkas pada hari Minggu 21 Agustus 2022 pukul 12 WIB. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit menaun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku HKBP 349 ayat 1 dan 2. Masa yang tiada Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madi tasaluk na manginang. Sungun nagale narakuma. Nagudang nono sa surapan.
Maksud tu sarupa hita hami bilang sarapat do betong. Sehat do Mamanginang? Sehat do? Luar biasa do? Di bagasan las niroho di taro tu bagas joron. Manang di bagasan mohot niroha. Di bagasan las niroha mati. Tatinggal lo majuak ka hol sote di somma tabigi hata ni rebata. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yang menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini tertulis dalam Evangelium Injil Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-49 hingga ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-49 hingga ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dari menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, keraguan-raguan adalah bagian dari kehidupan manusia itu yang selalu melekat di dalam hidup manusia, sehingga terjadi kebimbangan, sehingga terjadi kekhawatiran yang selalu mengikuti kehidupan manusia itu. Keraguan-raguan adalah bagian yang selalu melekat di dalam kehidupan manusia, sehingga terjadi kebimbangan, kekhawatiran selalu yang mengikuti umat manusia itu. Alanido amanginang, taringot tu hapor seaon, taringot tu parsihotota tu asiniroha, dot holong niroha niriwatape, jojo dojolmai mengalami kebimbangan. Jojo dojolmai mengalami keraguan-raguan. Si pata hirana so mangula do depata di bagasan ngoluta. Molodung pajupang hita tu keraguan-raguan ning. Molodung pajupak kita tu kekhawatiran ning. Karena itu firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa mengikut Tuhan, menjadi pengikut Tuhan itu membutuhkan totalitas. Bahwa mengikut Tuhan dan menjadi pengikut Kristus itu membutuhkan totalitas. Tidak ada keraguan-raguan dan jangan khawatir di dalam kehidupan kita ini. Karena memang untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, kita membutuhkan pengabdian yang total. Kehidupan kita di dalam Tuhan membutuhkan totalitas.
Dalam kehidupan ini banyak yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dalam kehidupan kita ini banyak orang yang tidak menginginkan seseorang untuk tidak mengikut Tuhan. Dunia ini begitu banyak menawarkan kita untuk menjauh dari Kristus. Maka jaga dirimu, jaga imanmu untuk tetap tekun kepada Tuhan, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita membaca teks ini secara sekilas, bisa saja membingungkan, bisa saja kita salah memahaminya. Khotbah ini dengan tegas mengingatkan kita bahwa kita orang yang percaya harus mengikut Yesus secara total. Teks ini bisa saja sulit untuk mengerti bila kita tidak benar-benar memahaminya. Namun teks ini juga mudah kita pahami apabila kita memahami dengan benar bahwa mengikut Yesus tidak dengan setengah-setengah. Kita mengikut Yesus bukan dengan setengah-setengah hati. Kita tidak bisa mengikut Yesus dengan selalu setengah, dengan keinginan kita selalu dengan Yesus juga setengah. Mengikut Yesus itu tidak setengah-setengah, tetapi secara totalitas. Artinya seluruh kehidupan kita serahkan kepadanya. Dalam seluruh kehidupan kita ini mengikuti kehendaknya, mengikuti jalannya di dalam hidup kita ini. Dalam ayat 49 dikatakan, Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Api yang dimaksudkan Yesus di sini adalah api sebagai lambang cinta kasih Allah kepada umatnya. Dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 hingga ayat 22 dikatakan, api cinta kasih Allah yang menuntun Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, api kasih Allah lah yang menyebabkan Yesus menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Jadi api yang dimaksudkan Yesus di sini adalah api cinta kasih Allah kepada umatnya. Kedatangan Yesus ke dunia ini membuat setiap orang itu mampu untuk saling mengasihi. Api kasih Allah itu harus menyala di dalam kehidupan kita. Dan Yesus berharap pada kedatangannya, api kasihnya, api pengorbanannya harus tetap menyala di dalam kehidupan kita ini. Ayat yang ke-50 dikatakan, Yesus menghubungkan baptisan itu dengan penderitaan dan kematian yang akan dialaminya. Maka Yesus mengatakan, aku harus menerima baptisan, betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Artinya Kristus sudah menyucikan kita dari keberdosaan kita. Kristus telah menebus kita melalui api cinta kasih-Nya di dalam umat kita, kepada kita diri kita sendiri. Dalam teks ini juga Yesus dengan terang-terangan mengatakan bahwa Yesus membawa pertentangan. Bukan hanya pertentangan sesama kita, tetapi juga pertentangan di dalam keluarga, antara orang tua melawan anaknya, dan sebaliknya anak dengan orang tuanya, antara menantu melawan mertuanya, dan sebaliknya mertuanya dengan menantunya. Apakah memang Yesus menginginkan sesama manusia itu untuk saling berkonflik? Apakah memang Yesus menginginkan orang yang berkeluarga itu terjadi perpisahan? Bukankah kita sudah mendengar bahwa misi Yesus membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita? Lalu kenapa ada kontradiksi antara misi Yesus selama ini
dengan misi Yesus dengan teks ini? Tentu untuk menjawab semua itu, kita harus memahami apakah yang dimaksudkan Yesus pertentangan dalam teks ini. Perlu kita pahami, perlu kita ingat bahwa kehadiran Yesus ini sudah jelas-jelas memberikan pertentangan antara kebenaran Allah dengan kebenaran yang ada di dunia ini. Di dalam Yesus nyata api kebenaran Allah itu. Dalam Yesus juga nyata api cinta kasih Allah itu. Sehingga standar prinsip di dalam Yesus berbeda dengan prinsip yang ada di dunia ini. Berbeda nilai ajaran Yesus dengan ajaran yang ada di dunia ini. Walaupun pertentangan itu tetap ada hingga pada saat ini, Tuhan Yesus telah mengingatkan kita agar tetap memegang ajaran Kristus Yesus. Walaupun pertentangan di dunia ini ada, Yesus menginginkan kita semua secara konsisten menerima hidup di dalam ajaran Yesus Kristus itu. Kita terimalah ajaran Yesus itu. Yang menjadi pertanyaan dalam perenungan kita di setiap hidup kita ini, apakah kita benar-benar mau memberikan hidup kita ini untuk mengikut Yesus? Apakah kita benar-benar mau memberikan hidup kita ini untuk mengikut Yesus? Lalu bagaimana respon orang? Bagaimana respon setiap pribadi orang yang menerima dan merasakan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini? Sebab banyak godaan di dalam hidup kita ini. Godaan terbesar yang kita alami adalah karir. Godaan terbesar yang kita hadapi adalah kekayaan. Godaan terbesar yang kita hadapi adalah kesenangan hidup lebih penting dari mengikut Yesus di dalam kehidupan kita ini. Hal-hal yang ada di dunia ini selalu kita utamakan daripada mengikut Yesus. Benar? Toho dia manginang? Itu na masa di perjalanan ninguluton kita utamakan ada yang hal-hal di dunia ini daripada ketimbang mengikut Yesus. Mengikut Tuhan secara total harus mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, bukan dunia ini. Dang portibion naik kontagihuton di bagasa perjalanan ninguluton nang pegudang tawaran, tetapi hidup kita ini secara totalitas harus kita persembahkan kepada Tuhan melalui iman kepercayaan kita. Kita harus mengikut Tuhan secara totalitas. Kenapa kita harus mengutamakan Tuhan? Mengapa kita harus mengikuti Tuhan? Ini pertanyaan mendasar. Kenapa kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Mengapa kita harus mengikuti Tuhan? Karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang menjaga hidup kita. Karena Tuhanlah yang memberikan berkat-Nya bagi kita. Maka apa yang harus kita renungkan dari firman ini? Maka apa yang harus kita lakukan dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, mengikuti apapun yang ada di dunia ini memang sangat enak, memang sangat menggiurkan, memang sangat asik, memang sangat nikmat. Tetapi ingatlah, itu akan membawa ke dalam kekecewaan.
Walaupun nikmat yang ada di dunia ini engkau nikmati, tetapi pada suatu saat itu akan membawamu kepada kekecewaan. Ketika kita mengikuti Yesus secara total, jauh lebih nikmat, jauh lebih berharga dari semuanya. Yang kedua, di dunia ini kita boleh hidup, ya katakanlah 10 sampai 40 tahun lagi. Namun apakah karena 10 sampai 40 tahun lagi kita ada di dunia ini harus menyangkal Yesus? Apakah karena kehidupan kita selama ini membuang hidup yang kekal yang sudah Yesus sediakan bagi kita? Karena kenikmatan dunia ini melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, perilaku kita, bisa saja kita menyangkal Yesus. Kehidupan kita menjadi bercela. Apakah kita mau? Seharusnya tidak. Kita mau hidup di dalam hanya mengikut Yesus. Yang berikut, bila kita sudah mengikut Yesus, kita harus mampu memisahkan diri dari seluruh keinginan duniawi ini. Bila kita sudah mengikut Yesus, kita harus mampu memisahkan diri dari seluruh keinginan kita. Siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus lebih mengasihi Yesus ketimbang hasrat dunia ini. Siapa yang mengikut Yesus, dia lebih harus mengasihi Tuhan Yesus ketimbang harta duniawi ini. Orang-orang mengikut Yesus harus mau menolak godaan yang ada di dunia ini. Apapun risikonya, kita harus tolak godaan-godaan yang ada di dunia ini. Itulah orang-orang yang mengikut Yesus. Kita harus memilih Yesus atau jabatan. Mana yang kita pilih? Yesus kah atau jabatan? Mana yang kita pilih? Yesus atau kenikmatan duniawi? Mana yang kita pilih? Yesus kah atau kemewahan yang ada di dunia ini? Mana yang kita pilih? Yesus kah atau popularitas, jabatan kekayaan yang ada di dunia ini? Mana yang kita pilih? Yesus kah atau pangkat yang ada di dunia ini? Memang untuk mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Ada hal yang harus kita korbankan. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Kita mengikut Yesus berarti harus berjalan menurut arah dan tujuan Kristus dengan menaati segala perintahnya. Maka pilihlah Yesus, ikutlah Yesus secara total. Kita pasti selamat dan mewarisi kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kami supaya kami tetap teguh mengikut Engkau dengan secara totalitas di dalam kehidupan kami ini. Terkadang kami tahu Tuhan, terkadang kami tergiur dalam kehidupan kami ini dengan kenikmatan dunia, dengan hasrat hawa nafsu melalui keinginan kami masing-masing. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami
akan kedatanganmu, kehadiranmu di tengah-tengah dunia ini. Engkau akan memisahkannya. Suatu saat penghakiman Tuhan akan terjadi kepada kami pribadi lepas pribadi. Siapa orang yang setia mengikut Engkau akan mewarisi kehidupanmu yang kekal. Tapi siapa orang yang tidak setia mengikut Engkau Tuhan, karena kenikmatan yang ada di dunia ini, dia akan mendapatkan hukuman yang daripadamu. Karena itu Tuhan, ingatkan kami, kuatkan kami Tuhan, supaya seluruh kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam kehidupan yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami ini. Seluruh kehidupan kami ini Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi kami, menguatkan kami. Apapun resiko yang harus kami terima, ketika kami mengikut Engkau, kami siap menerimanya untuk mewarisi kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan, kami berdoa buat para jemaat-Mu. Ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami sakit penyakit, ketika mereka mengalami pencobaan, kiranya Tuhan menguatkan mereka. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan, melindungi mereka, supaya mereka tidak terjatuh ke dalam keputusasaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi mereka semakin mempercayai Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan menunjukkan rancangan-Mu yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat-Mu HKBP Pekanbaru ini. Kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan tangan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga ya Tuhan anak-anak-Mu yang ada di HKBP Pekanbaru ini. Ketika mereka dalam persekolahan, ketika mereka dalam perkuliahan, ketika mereka dalam pekerjaan, kiranya Tuhan melindungi mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat yang daripadamu, supaya mereka dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga Tuhan berdoa buat para parhaladu-Mu, penatua-Mu yang ada di gereja ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan umur yang panjang kepada mereka, supaya mereka semakin kuat untuk melayani Engkau di tengah-tengah jemaat-Mu. Begitu juga ya Tuhan buat hamba-Mu pada minggu ini yang ingin menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan hikmat yang daripadamu, supaya semakin banyak orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terimalah sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas Madita Saluhna, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.